vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alawis Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk datang ke dunia dan menyelamatkan kami. Tariklah kami agar semakin erat bersatu dengannya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 4 ayat 1-20. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam banyak perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuhlah dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan itu? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan ialah mereka yang mendengarkan sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu.
ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu diimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya akan memusatkan perhatian pada Injil yang baru saja kita baca. Injil berbicara tentang dua hal. Yang pertama, 3 kegagalan dalam menanggapi sabda Tuhan. Yang kedua, 3 keberhasilan dalam menanggapi sabda Tuhan. Secara umum ditunjukkan kepada kita bagaimana sabda diwartakan, ditaburkan laksana benih. Untuk yang gagal, ada 3 verifikasinya, yaitu sabda yang jatuh di tepi jalan, sabda yang jatuh di bebatuan, dan sabda yang jatuh di semak duri. Masing-masing tentu saja mempunyai kualifikasinya. Kegagalan yang pertama digambarkan dalam Injil adalah benih sabda yang jatuh di tepi jalan. Itulah gambaran tentang sabda yang ada di jalan yang keras. Benih sabda apapun yang jatuh di sana akan mental, langsung ditolak. Dan itu menjadi gambaran ketidakpedulian terhadap sabda Tuhan. Maka kita boleh bertanya bagaimana kita menerima sabda yang setiap kali diwartakan kepada kita. Salah satunya melalui apa yang saya lakukan ini, mewartakan sabda Tuhan melalui media sosial, khususnya YouTube. Ada yang begitu terima langsung mental, tidak usah dibuka, apalagi didengarkan, apalagi diperhatikan. Ya, itu gambaran tentang sabda yang jatuh di pinggir jalan. Yang kedua adalah sabda yang jatuh di tanah berbatu. Itu gambaran satu situasi yang tanahnya keras juga di jalan dan berbatu, tetapi masih menerima sabda Tuhan. Hanya saja tidak memiliki kedalaman. Tanah itu begitu tipis sehingga benih yang ditaburkan tidak berakar. Nah, ini penting, berakar, membiarkan sabda Tuhan berakar di dalam hidup kita. Kita bisa menerima sabda Tuhan saat kita membaca kitab suci. Tapi juga kita bisa menerima sabda Tuhan saat kita mendengarkan sabda itu dibacakan untuk kita. Melalui media sosial ini saya mencoba membacakan firman Tuhan, kita belajar mendengarkan. Nah, sejauh mana kita memiliki kedalaman
untuk mendengarkan sabda itu dan membiarkan sabda itu meresap di dalam hidup kita. Ketika sabda itu jatuh di tanah berbatu, lalu yang terjadi adalah kegagalan, tidak berakar, tidak mempunyai dampak, dan kemudian sia-sia. Ibaratnya seperti itu. Ada antusiasme untuk mendengarkan tetapi tidak bertahan lama, cepat menguap, cepat hilang. Dan kegagalan yang ketiga adalah sabda yang ditaburkan tapi di tengah-tengah semak duri dihimpit oleh berbagai macam kekhawatiran dan kecemasan. Ada tantangan-tantangan, keengganan-keengganan yang menghimpit kita untuk bertahan dalam mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan itu. Itu menjadi bagian dari kegagalan yang ketiga, dihimpit oleh semak duri. Sabdanya bertumbuh, ya, tetapi kalah dengan semak berduri itu, mencekik, ya, hal yang mencekik kehidupan sehingga membuat sabda menjadi juga tidak efektif. Dan itu digambarkan dalam Injil karena kecemasan duniawi, karena daya tarik kekayaan, karena keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain. Sabda menjadi tidak penting lagi untuk didengarkan, apalagi direnungkan. Itulah 3 kegagalan yang digambarkan di dalam Injil. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di samping itu digambarkan kepada kita juga ada 3 keberhasilan, dan 3 keberhasilan itu tampak dari buahnya. Ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Kelipatan-kelipatan secara kuantitatif tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah bagaimana sabda itu berdampak sesuai dengan situasi, karakter, kebutuhan, dan kehidupan kita. Banyak orang mengalami ketika firman Tuhan diterima, mengubah kehidupannya. Kehidupannya menjadi lebih tertata, teratur, rapi. Kedekatan dengan Tuhan dibangun. Firman Tuhan memberi inspirasi setiap hari untuk seluruh perjuangan hidupnya. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Maknanya adalah baik yang gagal maupun yang berhasil, kita dipanggil untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan karya Sang Sabda. Dan Sang Sabda yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus akan terus membentuk kehidupan kita asal kita mau terbuka mendengarkan Dia, membiarkan Sang Sabda mengubah kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hal yang sama juga berlaku dalam rangka membangun hidup yang bersaudara, yang rukun dan damai. Bisa jadi 3 kegagalan kita alami. Ada orang yang langsung menolak ketika mendengar unsur-unsur dialog mau dikembangkan. Ada yang mau tetapi semangatnya cepat luntur. Ada yang mau tapi dihimpit dengan berbagai macam kekhawatiran dan kecemasan sehingga tidak menghasilkan buah. Kita bersyukur bahwa kita boleh mengembangkan semangat persaudaraan itu sebagai bagian dari buah sabda Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekecil apapun upaya-upaya kita membangun dan mewujudkan persaudaraan dalam hidup yang rukun dan damai dengan semua orang tanpa diskriminasi, pasti akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita
Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.